Astaghfirullah, 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 Rabbi fir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan ilmu, ampunan dari Allah, kasih sayang baginda Rasulullah SAW terus menerus masuk dalam relung hati sanubari kita dan kehidupan kita. Rezeki dan berkah yang bertambah dalam hidup ini sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Al-Habsi di sebelah kiri saya, panjang umur pian biplah. Kemudian lil Habib Faisal Al-Qab sebelah kiri kita, orangnya tinggi-tinggi, bahasa Banjarnya jangkung. Bahasa Banjar jangkung lebih lain jauh lah. Ancau lah, lain jangkung lain. Salam maaf biplah, ancau aja sidin bahasa Banjar. Di sebelahnya lagi adalah Habib Hasan Al-Qab. Habib Hasan Al-Qab, salam Bib. Ya, sehat jak Bib. Nah, sehat aja Bib lah. Datang Jember pian lah, alhamdulillah. Kemudian lil Habib dihormati Habib Musa Al-Habsi. Nah, Habib Musa Al-Habsi ini beliau tinggal di Barabai. Barabai, Biblah. Balangan, Biblah, Balangan, Masya Allah. Tapi orang tua beliau dari Garut. Nah, siapa yang dari Garut bahasa Sunda silahkan aja ngomong kepada beliau. Beliau mendengarkan aja Justin. Bib, salam Biblah, sehat Biblah. Mudahan panjang umur pian jauh Biblah, amin. Kemudian dihormati Habib Abdurrahman Assegaf. Nah, beliau ini adalah marga beliau Assegaf, lakop beliau Assegaf. Masih sehat pian Biblah, masih terlihat muda dan anum Biblah. Amin ya rabbal. Kemudian Habib Yahya Al-Muhdar. Nah, ini Habib Yahya Al-Muhdar ini masih umur mungkin 50 tahunan Habib lah. Oh, 43. Oh, ketuaan kita Bib. Minta maaf Bib lah. Tapi mudah-mudahan pian dengan hadir di sini makin panjang umur beliau. Nah, makin disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lil Habib Yahya Al-Idrus sudah kita perkenalkan tadi, beliau orang Basirih. Dan Habib Qadir Tiang Aras, beliau orang Aras. Nah, orang Aras ini orang Aras saya lagi. Mau orang mana sih dinilah? Orang mana Bib? Orang KS Tubun. Nah, KS Tubun, anak Habib Alwi. Jadi tidak boleh salah. Kalau salah langsung ditegur oleh Habib Alwi. Dicelengi sidin ulun. Maksud dicelengnya itu mata sidin buka gitu. Nah, enggak ada buka kada kawa. Dihormati Guru Aryansah. Nah, situ hadirnya lah sama Guru Giman enggak siapa nih? Lupa kita. Nah, Aagim. Nah, Guru Aagim. Kemudian Guru Jainal Arifin, salam guru lah, mudahan panjang umur pian. Tadi menagur pian menggayai pian ulun, minta maaf, minta reda ulun pian. Dan Guru Mas Kuni, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi. Nah, pamaitan nih. Nah, hati-hati dilihat. Sidin berteman aja lawan malaikat Israel tuh. Karena tanyain sidin siapa Israel tuh toh. Pancak pertemuan toh.
Mudah-mudahan yang hadir, para habaib juga, para guru sekalian, mudah-mudahan panjang umurnya. Allahumma tawil umurahum, wasahih jasadahum, wasabit imanahum, wa ahsin amalahum, wasihatan li badanihim, wa ilallahi wa fi kullil khair qaribhum. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Hujairi menceritakan tentang kepangkatan para aulia Allah di dunia. Kita kenal para aulia Allah itu ada tingkatan kutub. Yang pertama kutub, kemudian ada 3 orang tingkatan wali, di bawahnya kutub atau di bawah kutubul gaus ialah akhyar kemarin. Disebut dengan nukaba. Nukaba 3 orang saja, kemudian 30, kemudian 7 orang akhyar. Hanya 7 orang di dunia. Kemudian ada lagi tingkatan 30 orang yang disebut dengan wali abdal. Paling tidak abdal, kalau tidak bisa 4 abdal ini turun lagi ke yang 400 orang atau 4.000 orang. Minimal 4.000 orang. Wali munkatib kata orang. Pernah dengar lah munkatib orang atau wali katib orang. Yang lebih wali katib. Wali katib itu wali-wali yang tersembunyi. Itu jumlahnya ada 4.000 orang. Kemudian wali umum itu 70 orang di dunia. Mudah-mudahan 70.000 orang, 70.000 bukan 70.000 lah. 1.000 orang terbuat pian sabarataan di sini. Amin ya rabbal alamin. Bila meninggal digantikan supaya bumi alam semesta ini tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak engkau sampai di sana ialah dengan beberapa sifat, yaitu sifat welas asih dirimu, memandang tadi suhud rahmat, memandang suhudul khair, suhud tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Alam semesta ini tidak lain adalah obral kebaikan Allah pada diri kita sendiri maupun pada kehidupan yang lain di luar daripada diri kita. Ketiga, engkau dapat melawan hawa nafsumu. Caranya tadi bisa melihat mana johir itu adalah tipuan, batin adalah pengajaran pada kita. Nah, karena itu sudah lisanaka anis syakwa. Sekarang bagaimana engkau bisa diam diri dari segala keluhan demi keluhan di hadapan Allah. Karena sudah memandang kehidupan ini sudah baik. Kita sakit misalnya, sakit tenggorokan, sakit gigi, jangan memandang Allah memberi sakit gigi kita. Atau sakit hati bisa juga lah. Hati bisa sakit juga lah. Sakit hati kita seolah-olah keburukan pada diri kita. Ada kalau orang sakit hati dan perempuan, oh nangis saja terus. Sekali kita mau menasihatinya, belum lagi engkau merasakan apa yang kurasakan dia. Wah, meristaban mendengar nang menasihati langsung udah bisa apa-apa lagi. Nah, sakit hati itu karena kita memandang johirnya, bukan pada batinnya. Yang kemarin kata Ibnu Athaillah, apa yang ditahan Allah dari suatu yang keinginanmu itu tidak terjadi, di balik itu justru pemberian Allah untukmu pada masa-masa yang akan datang. Tidak kaya dirimu hari ini. Kenapa? Karena Allah ingin menahan. Boleh jadi dengan kayamu engkau menjadi ahli maksiat. Padahal umurmu sedikit waktu lagi akan dijemput oleh malaikat Israel. Na'udzubillah min jalik. Banyak hikmah di balik sebuah kehidupan ini. Harus kita sadari keadaan itu. Lalu yang penting, bagaimana kita merasa nyaman dengan keadaan takdir Allah terhadap diri kita sekarang ini. Jadi ketika Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di majelis beliau, bertanyalah di antara murid beliau, bagaimana bentuk takdir itu? Beliau menjawab dengan mudah, sekarang inilah takdir Allah pada diri kita. Sekarang nih Bang Pipe, yang kita lihat sekarang nih, sandal kita sandal jepit enggak apa-apa, harganya Rp5.000 mungkin. Kendaraan Bang Pipe mahal tapinya 25 juta. Sandal kapit aja ada, masih syukur kan ada punya kendaraannya lah 25 juta toh.
tapi kendaraan saya ini buruk. Ya buruk, tapi dulu kan harganya 25 juta, sekarang buruk memang. Ya paling tidak 12 juta harganya ya Labib. Nah ini melihat keadaan-keadaan mana kita berusaha mencari hikmah yang baik terus atas sebuah kejadian, tidak ada sedikit pun retak dan cacat apa yang ditakdirkan Allah pada diri kita. Andai seperti itu jadi wali pian sudah. Jadi wali sembahyang pian setiap detik setiap saat belum tentu pian jadi wali. Ini lebih baik sembahyang sunat 1000 rakaat malam hari laksanakan setiap malam, belum tentu pian jadi wali. Yang tadi disampaikan oleh Syekh Teto pasti pian jadi aulia Allah karena menggenapi kesempurnaan. Itulah misi utama daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ija fa'alta zalika, bila engkau sudah dapat melakukan semua itu, ingkana khairan jadakal maula, Allah nanti akan menambah lagi kebaikan pada dirimu. Sedikit demi sedikit ditambah oleh Allah, kamu tidak terasa. Dulu kamu kan miskin waktu sebelum kawin, bahkan ketika engkau ingin kawin pun uang mencari kesana kemari, mau cari bayar jujuran, mungkin sebagian Anda adalah berhutang kepada orang. Dengan begitu semangatnya Anda untuk mengawini, akhirnya gadis itu engkau kawini sekarang di sisimu sekarang tinggal. Dulu setelah kawin engkau menyewa rumah, tak terasa berganti waktu dan hari. Sekarang rumah itu sudah jadi milikmu. Istrimu itu sekarang masih setia di sampingmu. Subhanallah, bukankah Allah terus-menerus menambah kebaikan pada dirimu? Sekarang Allah melahirkan pada rahim istrimu anak yang baik. Sudah besar dia sekarang. Mungkin dulu kecil merepotkan kamu, sekarang si anak itu sudah mulai membantu orang tuanya. Kalau perempuan mungkin di dapur, kalau anak laki-laki membantu apa Beb? Membantu sedikit-sedikit orang tuanya pekerjaan rumah. Subhanallah, indah sekali hidup itu. Itulah lajatan, thayyibatan wassururan walajatan. Kegembiraan itu harus engkau rasakan dalam hidupmu sebagai pemberian Allah langsung kepada hidupmu. Jika engkau sudah percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan percaya dengan takdir. Wah, aku percaya benar dengan takdir, tapi mengeluhnya minta ampun dalam hidup sehari-hari, ya kan? Keluh demi mengeluh. Kita ini banyak hafalan, ibrah itu tidak. Banyak hafalan kita ini. Palui Bipai, kisah Palui Pang, waktu masih sekolah. Kita sedikit lah supaya senang pian. Kalau mengantuk nang di ujung sana nah, kisah Palui sumet nah. Palui waktu kecil ditanya oleh guru, pas guru agama masuk, pelajaran hafalan dulu sudah hafal jokah, banyakkah yang doa-doa dihafal sini? Jadi garbus ya ibu guru, garbus, kenapa bu? Hafalan, hafalan apa yang bisa? Hafalan jadi ibu gurunya, hafalan masuk ke wisi apa? Lalu garbus langsung Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khobais. Hafal garbus. Kenapa jadi hafal? Biasanya tidak hafal nih garbus nih. Mama ulun bila di muka wisi itu ditulis sidin doa masuk wisi aja sidin. Jadi bertulisan Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khobais. Pantas hafal jadi gurunya. Tunjuk lagi guru lain yang lain Mbak tuh termasuk Sirawin. Coba bacaan jar guru nih mau bercermin. Gampang itu hafal ulun. Apa bacanya? Kama Hasan tak apa aja? Kama Hasan tak kulki. Bukan. Kama Hasan ta wajhi fa ahsin khuluqi. Ya Kak? Nah. Hafal aja guru. Sebagai artinya apa guru? Sirawin marahkan artinya sebagaimana engkau perbagus wajahku maka perbaguslah kelakuanku, akhlakku. Apa? Kenapa jadi hafal? Kakak ulun jar. Maaf nih. Kakak ulun ada perempuan sebelum bepupur tuh sidin ditulis sidin di muka kaca tuh cermin tuh kertas ada tulisan bacaan tuh, jadi lu hafal terus. Bagus, kebiasaan yang baik jar guru ini, mantap nih. Nah, palui jar guru.
Palu jar guru. Yang paling gampang aja jar gurunya. Bacaan mau tidur apa jar? Bacaan mau tidur. Gimana? Oh, gampang aja palu itu lo nafal ya, boy. Apa bacaannya? Bacaannya gini. Allahumma janibni setan. Allahumma janibna setan wa janibi setan. Wah, jar gurunya maka ini bacaan orang anak berkumpul suami istri. Jadi jar gurunya, oh dia gurunya. Kenapa jadi hafal kan belajar? Jadi jar palu abah belajar meletakkan dia di tempat guringan sini tuh, tempat tidur beliau tuh, nah bacaan setiap malam sini baca itu jadi lu hafal. Wah, jar gurunya tiap malam apa baca. Mbak tuh nyambung pulang guru dasar kakanakan lah. Malam Jumat gue 3 kali sini baca. Masya Allah. Iya, Bapak. Ya kan Habib? Masya Allah. Hiburan ya Habib. Hah? Dek. Paham juga kan kita apa juga kan? Nah, sampai ngantuk lah. Nah. Kebanyakan manusia itu hafal tek-teknya, yalah. Ibrah tidak pernah memahami di dalamnya. Sekarang saya menceritakan yang di dalam, bukan yang lahir. Kalau lahir tuh tertawaan dari itu kalau lah. Tapi kalau nang batinnya memikirkan, kita merenungkan supaya benar-benar Allah dapat terlihat jelas di hadapan kita. Sehingga kita tidak pernah lagi lupa dengan Allah. Kita merasakan bersama Allah dalam hidup ini. Ya lah. Nah, itu. Wali Abdal, Allah itu bersama dirinya. Yang dirasakan di jiwanya adalah dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ingkana syarran, bila itu terjadi keburukan padamu, terlihat johir buruk bagi kamu, hafazaka fi ta'atihi bihi, Allah tetap memeliharamu untuk melakukan itu. Kita ada halangan ke majlis taklim, nanti Allah memberi keringanan kepada kita. Tiba-tiba ada teman kita mengajak ke majlis taklim, yuk ke majlis taklim, alhamdulillah bisa kita datang ke majlis. Ada juga yang langsung Allah dikasih Allah kendaraan baru kepadanya, ya lah. Mungkin kendaraan baru, mungkin diinjamkan oleh tetangganya, maka indah berserilah kehidupan itu. Sungguh itu bantuan Allah. Allah memelihara kepadamu. Bahkan bukan hanya itu, kata saya, wa ajala ankal mulamah, Allah menurunkan frekuensi celaan-celaan orang kepada dirimu. Yuk, dulu kita dicela orang Tarus, kurus badan, yang bilang kurisaan. Sekarang kita kan bagus, tidak lagi kurisaan tuh apa bahasa Indonesianya lah? Kurisaan apa bahasa Indonesianya? Hah, ada yang tahu kurisaan? Pon, lain sedih kurisaan. Kurisaan, nah nggak tahu bahasa Indonesianya apa guru? Kurisaan tuh apa? Kotor, jelek, gitu kan? Nah, bahasa Banjar juga yang merigat. Ya kalau apa guru? Apa ya? Web? Dekil lah, no, dekil. Kotor. Sekarang kan bagus kan? Oh, istri kamu pun cantik sekarang kan di rumah. Subhanallah. Allah mengurangi celaan-celaanmu. Diangkat Tuhan posisi-posisi tertentu sehingga celaan itu tertutup pada dirimu. Keaibanmu menjadi hilang. Dulu dikenal sekali orang ini jelek, kurus, kerempeng, apalagi dekil lah. Sekarang orang melihatnya, fantastis. Jualan handphone di pasar sekarang. Wah, gagah jualan ponsel, Bib. Nah, ponsel bekas aja Bang Bib jualan. Tapi ponsel juga kan. Maka celaan-celaan dulu tuh pun menjadi hilang. Siapa yang membangkitkan keadaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orangnya dekil tapi istrinya cantik, luar biasa. Subhanallah. Luar biasa. Kadang Allah mengawinkan seseorang lebih muda daripada umur kebiasaan umumnya. Luar biasa, sangat cepat dapat istri. Luar biasa kan? Siapa yang memberi itu? Allah menghilangkan pencelaan. Wa afqadaka fihi hatta yatawajjah anka. Beberapa hal yang boleh pun kamu sekarang dapat menahannya.
Kalau dulu yang haram aja bisa menahan, sekarang yang boleh-boleh bisa menahan diri sekarang sudah. Oh, itu luar biasa, itu pemberian Allah. Dulu puasa Ramadan aja bisa, sekarang puasa Senin Kamis bisa kadang-kadang. Kebetulan istri membayari haidnya, ikut juga suami puasa. Alhamdulillah gara-gara istri. Soalnya kalau tidak puasa tidak dikasih istri makanan. Jadi terpaksa puasa juga ikut, enggak apa-apa. Allah memberi kebaikan kepadamu karena sebab istrimu. Ini sebuah perbaikan yang halal. Dulu mungkin Anda bisa menahan, begitu ingin masakan Padang langsung datang ke masakan Padang, begitu ingin pizza langsung mau makan bisa. Sekarang bisa mengatur diri. Sekarang nanti aja lah makan pizza, makan masakan Padang dulu. Misalnya kan bisa mengatur diri sudah, Beb. Bisa mengatur bagaimana membeli sesuatu, yang mana yang perlu, mana yang tidak. Semua itu adalah anugerah Allah pada dirimu. Itu Allah yang melapisi dirimu. Subhanallah. Maka berlanjutlah wayarhalu indan qada'i ajlihi. Semua itu merupakan keputusan Allah padamu, berjalan kama yanqadal lailu payasfaru anin nahari, seperti berlalunya malam sehingga timbullah siang. Tidak terasa kan pada dirimu, kata saya? Tidak terasa sama sekali terasa. Bahkan wal bardu pisyatai, dingin di musim dingin, payasfaru anis syaifi, kemudian tiba-tiba tanpa terasa musim dingin itu hilang, tiba-tiba berganti musim panas. Engkau bahkan tidak merasakan lagi musim dingin itu pada datangnya musim panas. Malam dingin nih yang sedemikian rupa, kita lupa dengan malam ini ketika siang itu sudah ada. Begitu lembutnya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Pada saat kita berada pada malam hari ini, kita lupa siang tadi bagaimana panasnya hari siang. Seperti itulah Allah memberikan kepadamu. Tetapi kamu harus memahami, zalika an muzu indaka, boleh jadi itu adalah model untuk dirimu, yang orang lain belum tentu seperti itu perasaannya. Ada perasaan-perasaan lain, namun tetap intinya satu jua, kenyamanan demi kenyamanan diberikan Allah pada kehidupan kita ini. Kemudian Pak tabir bihim summa junuba wa asam wa ijram wa talwiyati bi anwa'il ma'ashi wa khati'ati. Yang perlu engkau perhatikan adalah, sudahkah engkau menghilangkan najis-najis yang ada pada dirimu? Yang najis itu melahirkan dosa padamu. Wal asam itu kesalahan juga pada dirimu. Wal ijram, jarimah, keburukan, kejahatan pada dirimu yang bisa menimbulkan keburukan atau yang bisa mempengaruhi dirimu. Sudahkah engkau perhatikan, fokus untuk itu? Akibat kita teledor, kita ini tanpa sadar orangnya sebenarnya takabur. Bahasa lainnya sombong. Takabur itu sombong. Merasa di kampung itu baik. Itu kita lihatkan aja, bahasa Banjarnya kita biarkan aja tetap ada dalam diri kita. Itu membuahkan penyakit yang lain. Jadi gara-gara tidak diperbaiki mesin ini, akhirnya rusak mesin yang lain, merembet pada mesin lain. Akibat perasaan itu ada, timbullah nanti ria kepada manusia. Pamer diri, pamer amal, menyampaikan amal-amal kebaikan kepada orang. Ini Pak sangat berbahaya bagi manusia. Maka itu penting bagi kamu agar kamu dapat bersama Allah, karena Allah tidak mau, tidak suka dekat dengan orang-orang yang di batinnya masih ada kotoran. La yaslahu li majlisatil karim ila tohir. Allah tidak menerima di majelisnya, di tempat Allah, di sisi Allah, orang-orang yang kotor, kecuali orang-orang yang suci. Seperti halnya juga seperti seorang raja atau pembesar, mana mau dia duduk di samping orang-orang yang kotor bersamanya? Maulah pembesar? Tidak mau. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami bahwa
Allah itu maha suci. Dia kehendak Allah. Nah, ini orang ma'rifah mengenal Allah. Dia mengenal Allah bahwa yang bisa bersama Allah itu adalah orang-orang yang suci. Karena itu sering-seringlah minta ampun kepada Allah, tundukkan dirimu, cari tempat-tempat yang menjadikan Allah memberi ampun kepadamu. Salah satu tempat yang paling pokok Allah memberikan ampunan itu ialah di majelis ilmu dan zikir, yaitu majelis yang mengajak kita bertambah dekat dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di mana di dalamnya kita menyebut nama Allah dan menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita maknai dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.